Mari belajar hipnosis. Sekarang saya akan menjelaskan tentang cara kerja pikiran manusia. Memahami sistem pikiran, fokus, dan juga perubahan diri. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang tentang model pikiran manusia. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang cara kerja pikiran manusia. Pertama, informasi masuk setiap detik melalui panca indera dari mata, telinga, hidung, lidah, kulit. Nah, informasi tersebut akan disaring oleh RAS. Dia akan menyaring jutaan informasi. Apakah itu penting atau tidak? Jika tidak penting maka diabaikan, jika dia penting akan difokuskan. Contoh, kamu beli mobil baru nih. Tiba-tiba sering melihat mobil yang sama di jalan. Ini kan sudah saya bahas di sebelumnya, jadi saya nggak akan menjelaskan terlalu detail. Kamu bisa nonton di video yang sebelumnya. Jadi saya cuma membahas singkat aja. Nah, pikiran sadar kapasitasnya terbatas. Dia mudah lelah, bekerja secara linear. Critical factor. Jika diterima, informasi masuk ke bawah sadar. Jika ditolak, informasi dibuang atau diabaikan. Ketika informasi sudah masuk pikiran bawah sadar, dia akan menjadi sebuah tindakan, emosi, kebiasaan, dan menjadi hasil dan pengalaman. Karakteristik dari pikiran bawah sadar adalah kapasitasnya tak terbatas, bekerja non-linear, menerima tanpa analisa kritis. Pengulangan menciptakan program semakin kuat. Ketika kamu fokus, informasi masuk dan menjadi sebuah keyakinan. Keyakinan menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan menjadi sebuah identitas. Identitas menjadi sebuah takdir. Ini juga perbandingan kesadaran juga sudah saya bahas di video sebelumnya ya. Nah, bagaimana hipnosis bekerja? Hipnosis tidak memaksa pikiran, tetapi menciptakan kondisi optimal agar sugesti mudah diterima oleh pikiran bawah sadar. Contoh, dengan relaksasi dan fokus. Tubuh rileks, pikiran menyempit, distraksi berkurang, maka informasi akan langsung masuk ke bawah sadar. Rasnya akan menyempit, perhatian hanya terfokus pada sugesti yang diberikan. Critical factor melemah, pikiran sadar berhenti menganalisa secara berlebihan. Sugesti masuk, informasi atau sugesti lebih mudah diterima oleh pikiran bawah sadar. Nah, ketika sudah masuk pikiran bawah sadar, program baru tertanam. Program baru menggantikan program lama yang tidak mendukung. Teknik hipnosis yang membantu melewati ras. Dengan fokus, dengan relaksasi, repetisi, imajinasi, dan emosi. Bahasa halus seperti metafora atau cerita-cerita dan analogi. Contoh proses hipnosis ya. Mungkin beberapa orang tahu tentang afirmasi, yaitu memberikan kata-kata positif kepada diri sendiri. Tapi bagaimana afirmasi itu akan masuk atau menjadi program baru pada kehidupan kita? Jadi begini. Contoh afirmasinya, saya percaya diri. Ras mulai mencari bukti percaya diri. Pikiran sadar menerima dan setuju. Masuk ke bawah sadar, diulang dan dirasakan. Menjadi kebiasaan baru dan identitas baru. Tapi ketika ketika ras tidak mendapatkan bukti percaya diri di program bawah sadar kamu, maka program ini akan ditolak. Jadi mau kamu berkali-kali melakukan afirmasi, selama di pikiran bawah sadar kamu masih ada data yang bertolak belakang dengan sebuah afirmasi, maka afirmasi itu tidak akan tertanam di bawah sadar dan tidak akan menjadi program baru dalam hidupmu. Contoh nih, praktik harian.
Lakukan meditasi atau relaksasi 10-20 menit sehari. Gunakan afirmasi positif dengan emosi, harus dengan emosi. Visualisasikan tujuan secara detail. Fokus pada solusi bukan masalah. Kalau kamu fokus pada solusi, maka ras akan mencari solusi. Kalau kamu fokus pada masalah, ras akan mencari masalah, bahkan mendatangkan masalah-masalah baru. Jaga lingkungan, informasi, dan pergaulan, karena ini mempengaruhi juga. Pikiran sadar adalah pelayan yang baik, tetapi tuan yang buruk. Pikiran bawah sadar adalah tuan yang baik, tetapi pelayan yang buruk. Itu kata Bapak hipnosis dunia, Dr. Milton Erickson. Jadi inti pemahamannya ya, kamu tidak bisa mengubah hidup dengan hanya berpikir. Kamu mengubah hidup dengan merubah program bawah sadar. Fokus plus emosi plus repetisi sama dengan program baru, yaitu rumusnya. Kamu fokus tambah dengan emosi yang bagus plus dilakukan berulang-ulang akan menjadi program baru. Jadi hipnosis adalah jalan pintas yang alami dan aman untuk perubahan mendalam. Kenali pikiranmu, kuasai dirimu, dan ciptakan hidup yang kamu inginkan. Nah, mungkin sekian dulu penjelasan saya tentang cara kerja pikiran manusia. Mungkin nanti saya akan menjelaskan di video selanjutnya cara sugesti masuk ke bawah sadar. Agar kamu tidak ketinggalan, kamu bisa follow dulu atau komen untuk bertanya, nanti saya akan menjawab. Oke, terima kasih.